warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Iman Nurfaida, guru ekonomi SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yang saat ini adalah hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sedang melaksanakan PPL siklus 1 PPD dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Kuningan, di mana saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran metode problem based learning dengan materi ketenagakerjaan kelas 11.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita diawali dengan doa dulu. Ini saya meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelumnya saya akan memulai untuk mendata kehadiran kalian ya untuk hari ini. Oke, Ardita Amelia. Kemudian Arsyala Khairul Ramadan. Terus terakhir di sini adalah Yusita Cahyaning Tirta. Oke. Sebelum saya beritahu pembelajaran, sebenarnya ini kita harus masuk ke apa ini? Paling tidak kalian sudah tahu kan, kita harus menginjak kepada pembelajaran apa ini? Ketenagakerjaan. Oke. Sebelum kita menginjak kepada ketenagakerjaan, di sini adalah kita harus kilas balik, mengaitkan, pasti ada hubungannya. Sebelum kita menginjak kepada ketenagakerjaan, kita akan mengaitkan sebelumnya. Sebelumnya apa itu? Tentang apa? Pendapatan nasional. Setelah selain pendapatan nasional kan ada apa itu? Kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi di sini ini adalah salah satu pemicu masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu, itulah maksud saya adalah mengaitkan antara materi yang sebelumnya dengan yang saat ini. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu materi yang akan saya ajarkan di sini, itu bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Contoh saja dari sini adalah nanti saya akan memperkenalkan apa sih itu tenaga kerja, apa sih itu angkatan kerja, karena itu adalah termasuk dalam ketenagakerjaan. Nah, contoh saja ya, nanti ada pokok bahasan di sini adalah apa sih jenis-jenis tenaga kerja, apa sih itu contoh dari angkatan kerja, contoh dari bukan angkatan kerja. Kan sebelum kita untuk bekerja kan paling tidak kita apa? Semangatnya, motivasinya supaya kita menjadi tenaga kerja yang lebih baik. Yang pertama di sini adalah apa? Mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Yang tadi saya sampaikan pasti ada. Nanti saya kan sudah ada pokok-pokok bahasannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Yang kedua, siswa atau peserta didik di sini adalah supaya apa? Agar mampu untuk apa? Mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah membedakan angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Yang keempat, analisis masalah ketenagakerjaan. Yang terakhir, tujuan terakhir di sini adalah peserta didiknya mampu untuk apa? Menguraikan solusinya apa? Kalau dari masalah pasti ada apa? Solusinya. Caranya apa? Kan nggak mungkin kalau dari masalah itu nggak ada solusi. Berarti apa? Berhenti kan? Nggak bisa kita melanjutkan lagi. Oke ya.
Kemudian pada tujuan pembelajaran ini adalah nanti akan ada muatan di dalam pembelajaran ini, yaitu adalah ada profil pelajar Pancasila, karena kita akan mengambil pada kurikulum Merdeka, di mana setiap pembelajaran itu adalah ada profil pelajar Pancasila. Apa saja di situ? Di sini adalah nanti adalah berhubungan pada bergotong royong. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah apa? Bernalar kritis. Yang ketiga adalah kreatif, cara kita mencari sumbernya. Yang keempat adalah apa? Mandiri. Mandiri di sini adalah kita bisa mencari informasi-informasi dengan bagaimanapun caranya. Kemudian berikutnya adalah kembali lagi kepada ketenagakerjaan. Oke, tolong kalian perhatikan pada whiteboardnya. Di sini adalah ada dua gambar. Ini apa ini? Penjahit. Yang kedua adalah dokter. Dari dua gambar, ada dokter, ada penjahit. Sudah saya siapkan di sini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kita? Oh, no, gambar berarti ada pertanyaan, ada hubungannya. Ini nanti ini akan diselesaikan. Yang saya minta di sini adalah post-it itu nanti yang sudah saya siapkan di sini adalah karena ada 4 pertanyaan. Ini sudah saya siapkan 4 post-itnya. Dengan 4 pertanyaan, 1 post-it kalian jawab. Setelah itu cepat-cepatan di mana siapa yang akan bisa menempelkan bagian yang dasarnya backgroundnya merah. Ini saya akan berikan. Siapa yang paling cepat nanti bisa langsung menempelkan jawaban tersebut. Saya beri waktu 5 menit. Dalam 5 menit tolong segera diisi jawaban. Kalau memang kurang dari 5 menit ada jawaban, silakan. Oke, silakan. Dari yang sudah ada jawaban dari teman-temanmu, teman-teman kalian, dari 2 gambar pasti ada perbedaannya di antara dari segi pendapatan ekonominya. Pasti beda lah, penghasilannya dia berapa. Kemudian apa? Standar sosialnya, gaya hidupnya, standar sosialnya. Di sini adalah ada yang terdidik, terlatih dan tidak terlatih. Apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Di sini adalah peserta didik bukan termasuk tenaga kerja. Cuman saat ini bukan masa-masa bekerja. Yang terakhir, usia minimal tenaga kerja berapa? 15 tahun. Di sini nanti saya akan berikan LKPD. Contohnya seperti ini, LKPD kelompok. Nih ya. Nih, oke. Semua sudah mendapatkan kan kelompoknya? Oke. Dari situ ada petunjuknya 10. Ada 10 pernyataan. Mana yang termasuk angkatan kerja, yang bukan angkatan kerja. Jadi dari 10 pernyataan, mana yang termasuk angkatan kerja atau bukan. Tolong bagaimana caranya kalian bekerja sama. Nah, karena setelah ini adalah saya akan menayangkan PPT-nya. Ini adalah materinya. Tadi kan sudah ada awal dari tadi adalah bagaimana saya memperkenalkan awal-awal apa sih itu tenaga kerja. Tapi di sini sudah kita masuk kepada topiknya. Topik di sini adalah bab 3, yaitu adalah masalah tentang ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Di sini adalah ada 5 inti dari materi tersebut. Di antaranya di sini adalah ada konsep tenaga kerjaan, ada kesempatan kerja, ada tenaga kerja, dan terakhir adalah angkatan kerja. Slide berikutnya. Jenis-jenis tenaga kerja. Ada juga bisa menurut dengan keahlian, bisa menurut dengan fungsi pokok dalam perusahaan. Next berikutnya, masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Setelah itu, sampingnya di sini adalah upaya-upaya atau solusi bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi untuk yang saat ini nanti pada pembelajaran ini nanti hanya sampai pada masalah
dan solusinya. Masalah-masalah di sini adalah diantaranya ada masalah pengangguran. Pengangguran itu sendiri itu ada jenis-jenisnya, macam-macam. Menurut pengangguran terbuka, ada yang setengah menganggur, ada penyebabnya. Apa sih penyebabnya kok sampai menganggur? Apa itu? Ada penganggur siklikal, ada struktural, ada musiman, ada teknologi, dan ada friksional. Ada dampak negatif dari pengangguran. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau ada masalah pengangguran, akan ada dampaknya. Dampaknya apa di sini? Contoh di sini adalah apa? Permintaan dan penawaran agregat ada berapa? Ada 5. Biru, hijau, merah, ungu, dan oranye ya. Ada kotaknya di sini. Ini diantaranya dampak negatif. Ada dari tenaga kerja tadi, angkatan kerja, langsung kita kepada masalah ketenaga kerjaan. Jadi ini nanti kalian dihadapkan kepada apa? Dihadapkan kepada kasus-kasus. Kalau misalnya kalian sudah tahu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang saat ini masalah ketenaga kerjaan, bagaimana caranya mengupayakan itu bagaimana? Caranya di sini adalah supaya kita tidak terjadi masalah-masalah tersebut, otomatis dengan masa-masa kalian saat ini adalah apa? SMA kan ya? SMA di sini adalah bagaimana cara mengupayakan? Setidaknya adalah apa? Pendidikan. Oke ya. Jadi di sini ini nanti caranya, ini nanti saya bagikan LKPD-nya, kasus-kasus. Di situ ada apa namanya? Ada petunjuknya ya. Nah, baru kali sekarang ini adalah ada 5 kasus. Saya berikan kartu atau angka ya, artinya kayak semacam undian ya. Nanti kalian mendapatkan kasus yang mana? Di dalamnya itu ada angka. Di dalamnya ada angka. Ayo, saya butuh 1 saja dari kelompoknya. Ayo, ya. Baru sekarang saya bagikan apa? Saya bagikan lembar kerjanya. Oke, silakan. Kalian dapat kasus yang mana ini? Sekarang mulai kalian diskusi untuk memecahkan kasus masing-masing. Ini saya beri waktu 10-15 menitan lah ya. Dicermati kasusnya, kemudian langkah-langkah apa untuk menjawab pada pertanyaan-pertanyaannya. Silakan untuk diskusikan. Karena ini nanti adalah pada presentasi. Nanti persiapkan diri untuk presentasi ya. Ada yang sudah kah? Sudah selesai semua atau masih ada yang masih mengganjal atau bagaimana untuk jawaban? Terus yang ini gimana? Oh sudah. Yang ini? Sudah, oke. Oke, kasus berarti kasus pertama. Siapa itu kasus pertama? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus nomor 1, yaitu melimpahnya jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Carilah data pendukung berkenaan dengan masalah yang sedang kalian analisis. Jawabannya, melimpahnya tenaga kerja disebabkan oleh realisasi investasi yang dilakukan daerah yang bersangkutan. Semakin banyak investasi yang terrealisasi di suatu daerah, maka akan memperluas lapangan kerja sehingga tenaga kerja bertambah. Identifikasi penyebab masalah tersebut. Jawabannya, masyarakat masih berpikir sangat tradisional dengan anggapan mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah di kota. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak bagi perusahaan dan tenaga kerja? Jawabannya, dampak negatif, perusahaan dapat memiliki akses lebih besar. Dampak negatif, melimpahnya tenaga kerja dapat mengakibatkan perseimbangan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejurusan atau SMK. Yang kedua, berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendapatkan peluang kerja. Yang ketiga, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Sekian dari presentasi kelompok 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monster. Mungkin di sini tidak ada ya. Oke, ini secara lisan ya. Tadi di sini adalah kelompok 2. Kelompok 2 ini adalah dia bertanya ukuran monsternya berapa Bu? Itu di sini adalah ukurannya A3. Oke. Dari akhir pembelajaran ini, mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan pembelajaran, mungkin ada pertanyaankah dari kalian? Ada. Oke, silakan Giska. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan apakah ada upaya yang diberikan kepada orang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Oh, mempersiapkanlah pertanyaan gimana jawaban dari pertanyaan Giska. Silakan. Setelah saya mendengarkan pertanyaan dari Giska, saya bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dengan memperhatikan jenis derajat disabilitas dan kemampuan penyandang disabilitas yang bersangkutan. Jadi begitu. Nah, ini dari jawaban dari Balkis ya. Itu adalah sepengetahuan dia. Balkis adalah seperti itu jawabannya. Dari pertanyaan Giska gimana dengan pertanyaan jawabannya Balkis? Mungkin ada yang kurang puas atau bagaimana? Gimana? Cukup. Oke. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan lain kah? Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai kan sudah dijelaskan di LKS kalau penyandang disabilitas itu bukan angkatan kerja. Nah, bagaimana kalau misal penyandang disabilitas itu punya kesempatan kerja, jadi dia punya pekerjaan, apakah dia masih bukan angkatan kerja atau bisa termasuk angkatan kerja? Oke. Dari pertanyaan Bila ya ini ya? Pertanyaan Bila tadi, penyandang disabilitas itu apakah termasuk angkatan kerja atau bukan? Oh, bukan. Penyandang disabilitas yang punya pekerjaan. Yang punya pekerjaan, apakah itu termasuk angkatan atau bukan? Oke. Mungkin ada yang ingin menjawab? Oke. Saya izin menjawab dari pertanyaan Bila. Jadi disabilitas itu termaksud dalam angkatan kerja dan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Seperti itu. Oke. Dari jawaban oleh Lia tadi, bagaimana Bila? Sudah cukup? Oke. Adakah lagi pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Kita tuh kan itu siswa, jadi di posisi itu lagi pendidikan. Nah, kita tuh termasuk angkatan kerja atau bukan? Oke. Silakan. Izinkan saya, Naila, perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Suka. Jadi jawabannya itu bukan angkatan kerja, karena kita atau pelajar itu sedang tidak dalam mencari pekerjaan, karena kita dalam masa proses belajar atau pendidikan. Oke. Ini sudah pertanyaan keberapa? Mungkin ada lagi kah pertanyaan lagi? Oke. Saya mau bertanya, kenapa sih ibu rumah tangga itu digolongkan yang bukan termasuk angkatan kerja? Ini adalah pertanyaan terakhir ya dari Yusita. Mungkin teman-teman kalian ada yang ingin bantu jawab? Silakan. Saya. Oke, silakan. Saya Gladys, izin untuk menjawab dari pertanyaan teman saya. Jadi karena ibu rumah tangga itu termasuk dalam usia produktif yang tidak memiliki penghasilan ataupun menghasilkan produksi barang dan jasa. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, saya terima kasih atas tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua dan semuanya dijawab juga oleh teman-teman kalian. Nah, untuk menutup dari pembelajaran ini saat ini, untuk menutupnya di sini adalah saya ingin kesimpulan dari pembelajaran ini. Pembelajaran mulai awal tadi sampai saat ini. Bisa berikan kesimpulannya. Silakan. Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kali ini yaitu pertama, tenaga kerja merupakan orang yang bekerja.
Lalu tenaga kerja dibagi menjadi 3, yakni terdidik, terlatih, tidak terdidik maupun tidak terlatih. Oke. Contohnya yang terdidik yakni perawat, dokter, dan lain-lain. Terus yang terlatih itu ada sopir dan lain-lain. Terus kalau misalnya tidak terlatih maupun tidak terdidik itu ada pembantu, sopir becak, guru bangunan, dan lain-lain. Terus angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan orang penduduk yang berusia siap bekerja dan sedang dalam bekerja. Yang bukan angkatan kerja yaitu orang yang tidak bekerja. Contohnya orang yang sedang belajar dan ibu rumah tangga. Terus masalah tenaga kerja ada 3, rendahnya kualitas tenaga kerja, kurangnya lowongan pekerjaan, dan kelebihan tenaga kerja. Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut ada 3 juga, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperbanyak lowongan pekerjaan, dan mengadakan pelatihan. Oke, terima kasih Aisyah yang sudah menyimpulkan pembelajaran mulai awal sampai saat ini. Oke ya, nah dari pembelajaran ini artinya konsep ketenaga kerjaan sampai masalah sudah saya sampaikan kepada kalian. Jadi untuk pertemuan yang akan datang itu adalah tentang sistem upah. Sebelumnya kita bacakan dulu doa untuk penutupnya. Silakan ketua kelasnya Askanio. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat belajar untuk mempersiapkan penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.